Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya mau menjelaskan bagaimana ketika kita mendapatkan gambar BW atau grayscale dijadikan berbentuk gambar yang berwarna ya. Jadi kira-kira tekniknya apakah sama dengan software manipulasi aplikasi lainnya. Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerja dan tekniknya, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara merubah warna dari BW menjadi berwarna. Oke teman-teman, nah saya akan menjelaskan kira-kira bagaimana cara membuat seperti ini. Nah ini awalnya gambar hitam putih ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan filenya, nah saya sudah siapkan file itu sebenarnya aslinya kayak gitu. Nah itu dia. Terus kemudian saya jadikan seperti ini. Kira-kira kalau di dalam GIMP itu seperti apa? Apakah sama dengan software manipulasi lainnya seperti Photoshop kurang lebih ya? Karena saya sering menggunakan Photoshop, jadi saya saat ini hanya ingin berbagi ketika kita menggunakan software selain Photoshop bisa nggak kira-kira ya? Ternyata bisa teman-teman, tekniknya agak berbeda. Oke, langkah pertama teman-teman dipastikan kita harus merubah mungkin bagian ini ya, bagian si wajahnya dulu. Ini tekniknya seperti apa teman-teman? Kalau di Photoshop kan ada namanya adjustment layer, langsung di layer itu ada ya. Kalau di sini kita harus menciptakan adjustment layer. Gitu jadi tidak langsung seperti Photoshop kurang lebih. Tapi hasilnya sama kurang lebih ya. Oke, langkah pertama adalah teman-teman pastikan mendapatkan gambar yang hitam putih atau grayscale. Nah, saat ini yang saya punya ini adalah grayscale ya, grayscale 8 bit ya, kurang lebih. Nah, terus kemudian saya juga mendapatkan gambar ini. Nah, ini saya dapatkan dari internet, bebas. Sebenarnya untuk apa sih gambar ini? Teman-teman, sebenarnya gambar yang saya dapatkan ini itu dari internet, cuman saya hanya sebagai acuan warna kulitnya doang. Nah, yang saya ambil tuh warna kulitnya. Kalau pengen warnanya agak kuning-kuning lasat, berarti warna yang kuning lasat. Kalau misalkan maunya warna-warna kayak bule, berarti orang-orang bule. Kalau Asia ikutin sesuai dengan aktornya, kurang lebih seperti itu ya teman. Nah ini gambarnya sudah saya dapatkan seperti ini gambarnya. Nah saya hanya ngambil bagian kulitnya mungkin ya, warna kulitnya. Terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman, gambar yang grayscale ini kan beda dengan gambar yang aslinya nih, gambar yang si kulitnya berwarna, bahwa ini adalah formatnya mode gambar RGB. Jadi gambar si hitam putih ini harus diganti menjadi RGB, bukan menjadi grayscale lagi teman-teman. Biasanya sih kalau ada juga sih yang hitam putih tapi RGB ada, tapi terkadang ada siswa bertanya ke saya tuh bagaimana kalau grayscale kok nggak bisa, nggak pas masuk kok jadi hitam putih. Ini karena modenya, jadi teman-teman harus merubah modenya dulu. Oke, langkah pertama teman-teman pastikan rubah ke modenya dulu dari menu image, pilih mode menjadi RGB. Itu dia alasannya. Emang kenapa bedanya? Nanti kita coba ya. Misalkan saya ganti ke bagian grayscale dulu deh. Terus kemudian ambil kulit apapun silahkan ya. Yang penting warnanya kita butuhkan warna apa? Apakah warna Asia atau warna Eropa? Kita silakan. Oke, terus kemudian teman-teman dari foto yang kita miliki ya, yang bagus gitu ya kira-kira. Ini saya dapatkan dari Google aja, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal di copy aja seperti biasa, lalu di paste di sini. Nah, kondisi saat ini grayscale ya. Ketika warna RGB dimasukkan ke grayscale, ketika nanti di Ctrl V atau di paste gitu kan, dia otomatis jadi hitam putih karena kondisinya masih grayscale, teman-teman. Nah, saran saya sebelum di paste, teman-teman rubah mode gambarnya menjadi RGB. Oke, caranya bagaimana? Ke image, mode, ke menu image, pilihnya RGB, lalu di paste, dan otomatis teman-teman sudah mendapatkan gambarnya berwarna karena RGB kurang lebih. Jadi disamakan kondisi warnanya di sini, ya warna di gambarnya. Oke, saya kembali sekarang. Nah, bagaimana caranya supaya jadi begini? Kurang lebih seperti itu ya. Tentu membutuhkan kesabaran untuk memberi warnanya, karena ini kan harus satu-satu ya semuanya, karena banyak layer. Oke, langkah pertama teman-teman nih saya coba setelah masuk sampai di sini akan tampil seperti ini plotting selectionnya. Teman-teman klik yang di sini seperti biasa. Terus kemudian dipastikan saya geser mungkin kulitnya agak kemari, agak
agak di samping si wajahnya ya. Terus teman-teman diperbesar, menekan tombol plus di keyboard, oke, plus yang sebelah kanan. Terus kemudian teman-teman pilih buat layar baru lagi, ya, buat layar baru. Ini untuk patokan kulit. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, patokan kulit, warna kulit deh, ketik aja warna kulit. Oke, terus kemudian setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba mengambil warna di sini. Jadi ada namanya color picker. Pilih warna yang paling tua dari sini kemari. Ya, dari sini kemari nih ya. Saya pilih warna tua di sini contohnya ya. Contoh warna tua di kulit loh. Klik aja, lalu teman-teman tinggal digores menggunakan brush kira-kira di sini. Nah, digores aja dulu. Nah, kita siapkan dulu teman-teman. Oke, langkah berikutnya pilih warna yang biasanya saya pilih warna 4 warna. Nah, warna tua, warna muda. Oke, seperti ini. Terus kemudian saya gores lagi di bawahnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, berikutnya lagi saya ambil warna agak terang. Oke, kemudian saya gores lagi di bawahnya menggunakan brush seperti biasa. Oke, dan terakhir saya ambil yang warna terang. Nah, oke, baru saya coba gores kembali. Nah, gitu ya teman. Jadi kalau kurang terang ya nanti tinggal diterangin lagi, pilih yang warna terang. Nah, digores. Gitu ya. Jadi warnanya kayak gini teman. Warna kulitnya. Oke, cuma itu aja dong. Cuma hanya itu doang yang kita akan pakai warnanya. Terus kita sekarang kembali ke sini. Jadi kalau saya sudah menjelaskan untuk warna kulit cara begini, nanti untuk warna lainnya sama. Untuk yang warna dasinya, di sini ada warna dasi, warna jaket, jasnya, warna dalamnya, ya kan. Terus warna background sama. Semuanya menggunakan warna gradient. Kalau di aplikasi lainnya seperti Photoshop itu langsung ya, dari sini ada menu gitu kan. Kalau di sini enggak, kita harus menciptakan dulu ya, menciptakan satu folder, terus kemudian nanti dibikin gradient, terus kemudian saya kasih masking, kurang lebih seperti itu. Oke, yang pertama saya aktifkan di bagian yang gambar figurnya, lalu saya buat folder baru. Oke, seperti itu. Terus kemudian saya coba untuk membuat layar baru seperti biasa. Ini foldernya mungkin saya kasih nama ini wajahnya ya, wajah aja dulu deh gitu ya, wajah. Terus kemudian kita coba buat layar baru lagi. Ini warna gradient wajah. Nah, gradient warna wajah gitu ya, gitu aja. Oke. Nah, teman-teman kayak gini jadinya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada satu sebenarnya, nah, oke, ini kayak gini jadinya teman-teman. Jadi boleh kalau udah sampai sini boleh buat folder nggak kayak gini, boleh taruh di atasnya gitu ya misalkan. Oke, jadi ini kok nggak boleh begini sebenarnya. Ini saya hapus dulu deh. Saya hapus dulu. Oke. Nah. Oke, saya ini hapus dulu deh ya. Oke. Udah sama aja ya. Coba klik di sini terus saya buat layar baru, kasih warna wajah. Oke, nah warna wajah ini masukin ke folder sama aja kayak tadi. Tuh, jatuhnya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir ketika folder berubah jadi seperti apa, tinggal teman-teman diganti aja warnanya apa. Kalau di sini diganti warna, misal diganti judul nama ini foldernya, ini dia tuh nama foldernya teman-teman ya. Nah, foldernya kulit gitu ya, wajah aja deh. Oke, wajah. Nah, yang diberi warna tuh di sini teman-teman, warna gradiennya. Nah, warna gradiennya itu bagaimana cara mainnya teman-teman? Simple, saya hanya menggunakan warna gradien biasa, terus kemudian klik kira-kira warna yang kita pakai apa. Pakai warna sederhana juga boleh, misalkan warna ini defaultnya normal boleh ya kan, tinggal klik dari sini kemari ke kanan pakai kontrol, ditarik seperlunya aja. Terus kemudian kalau teman-teman ingin menambah warna, misalkan warna awal akhirnya, misalkan di sini ya, klik di sini langsung. Nah, di sini ada gambar kayak televisi display ya, klik aja langsung, klik yang di sini, ada kanan sudah mendapatkan, lalu di oke. Terus yang terakhir klik aja di sini, lalu klik di sini, di display lagi, pilih yang terakhir. Itu dia teman caranya. Nah, dua warna di sini tinggal kalian tambahkan di sini satu, oke. Lalu diklik lagi seperti biasa, klik display lagi, pilih warna di sini. Udah dapat. Terus kemudian di sini juga boleh dipilih lagi, klik tambah lagi. Hati-hati ya teman-teman. Di sini ada kayak segitiga, ada lingkaran-lingkarannya, artinya kita mengontrol banyaknya kira-kira warnanya di warna lebih ke kiri atau di kanannya kurang lebih. Oke, saya klik di sini untuk benar-benar jadi segitiga. Segitiga itu adalah warna yang sudah kita pilih. Nah, dengan lingkaran-lingkaran di sini adalah banyaknya warna yang kuning atau warna yang kiri atau kanan kurang lebih seperti itu.
Sedangkan kalau yang wajik ini dialah pilih yang pilihan warna yang sudah kita pilih. Oke, klik di sini lagi, terus kemudian klik lagi di sini, baru pilih yang ini. Selesai. Oke, seperti ini contoh warna kulitnya kurang lebih ya. Setelah itu baru teman-teman boleh kembali diklik di sini, otomatis dia mengoke sendiri. Lalu yang dimasking yang mana? Yang dimasking bukan di sini tapi di sini. Loh, bedanya apa? Gini, kalau teman klik di sini, nanti ketika kepengen berubah gradenya itu teman-teman agak kesulitan. Nah, itu di gym ya. Jadi kan ada kelebihan kekurangan nah gitu ya. Nah, kalau di aplikasi lain kan tinggal double klik. Nah, kalau di sini nggak begitu, beda lagi. Nah, teman-teman harus klik yang di bagian atas, di foldernya, judul foldernya ya. Nah, disinilah teman-teman diberi masking. Klik aja masking, lalu pilih, misalkan saya kepengen yang warnanya hitam dulu, karena ini dihapus dulu. Nah, kayak gitu. Udah jadi ya. Nah, disinilah baru teman-teman menggores bagian mukanya yang mana mau diseleksi. Kita nggak perlu rapi-rapi ya. Yang penting teman-teman ngerti, paham bahwa cara kerjanya seperti apa. Oke, saya coba seleksi dari sini. Kemarin menggunakan lasso. Ini saya bikin kasar nih karena sebentar. Saya escape dulu, saya batalkan. Oke, saya ulang lagi. Saya seleksi di sini. Kemarin, oke, terus kemudian sampai di sini, bla 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 bla. Kira-kira ini hanya wajahnya dulu ya teman-teman, karena nanti untuk yang tangannya berbeda gitu kan. Oke, udah dapat. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal diberi tekan D aja, otomatis dia akan berubah warna hitam putihnya. Lalu teman-teman tinggal ditekan X, ambil warna putih, lalu tekan kontrol koma atau titik ya di keyboard, karena dibeda dengan si software sebelahnya. Oke, setelah sudah mendapatkan kayak gini teman-teman, nah ini kan warnanya masuk ya. Nah, bagaimana supaya menyatu ke dalam kulitnya? Teman-teman bisa bermain di bagian color modenya, menjadi namanya LCS ya, color. Kalau di Photoshop sama, pilihnya color juga gitu ya. Nah, itu dia, tinggal diatur seperti itu. Nah, teman-teman tinggal diklik, misalkan arahnya salah nih, di sini lebih gelap di sini, berarti kan terangnya di sini. Berarti terangnya ini harus di sebelah kiri. Nah, teman-teman kliknya di sini. Baru pilihnya namanya layer, pilihnya transform ya. Pilihnya flip horizontal. Nah, berubah kurang lebih. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Supaya teman-teman ketika ingin menggeser gradiennya, cukup diklik di bagian bawah. Jadi, bukan diklik di sini, bukan, tapi di sini. Nah, di sini dirubahnya. Terus kemudian teman-teman tinggal pakai yang namanya. Ini saya ilangin seleksinya, saya Ctrl A ya, Ctrl Shift A. Kalau untuk di G pakai Ctrl Shift A, teman-teman. Lalu teman-teman menggunakan yang namanya Move Tool, tinggal digeser ke kanan kiri warnanya. Nah, apakah mau lebih kuat seperti ini atau apa lebih mudah atau bagaimana? Itu dia teman-teman. Nah, itu fungsinya, tinggal diatur. Lalu kalau saya misalkan ganti warna, bisa nggak? Di sini bisa, klik di bawah sini, terus pilih gradient ini. Saya mau ganti warna lain, misalkan mau warna ini, tinggal ditarik aja sesuai dengan kebutuhan sebesar area yang dibutuhkan. Sebesarnya, itu dia ya. Kalau mau diganti warna kayak gini, oke, silakan diganti warna seperti itu. Terus kemudian setelah sampai di situ teman-teman, lakukan dengan cara sama yang lainnya, mungkin di bagian wajahnya, yang lainnya di bagian kulitnya, kuping, telinga dan sebagainya ya. Menggunakan boleh menggunakan brush, ini silakan, pen brush silakan diatur bla 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 gitu ya, boleh, itu nggak masalah. Intinya teman-teman harus bersabar, pelan-pelan ya diseleksi gitu kan. Ini karena kita berbicara waktu, jadi teman-teman setidaknya tahu cara kerjanya. Oh, seperti itu. Kalau saya sih biasanya menggunakan seleksi ini dulu, ntar saya rapikan menggunakan brush. Kurang lebih caranya seperti itu. Oke, seleksi lagi sampai di sini, ketemu di sini dah. Lalu diberi warna putih. Oke, jadi ya. Oke, berarti untuk kulitnya sudah selesai. Kalau untuk tangannya bagaimana gitu kan? Sama teman-teman. Jadi teman-teman cukup menduplikat yang ada di sini. Duplikat layernya, klik kanan aja, pilihnya namanya duplicate layer, kasih nama dulu, ini tangan misalkan gitu kan. Kenapa nggak sama? Karena nanti kan tangan gradiennya agak berbeda arahnya. Nah, setelah itu baru teman-teman tinggal diklik di sini, lalu dihitamkan dulu, kontrol titik, karena memberi warna itu. Kalau kontrol koma tuh warna putih yang dituangkan. Nah, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk memberi warna pada tangannya sama ya. Oke, tinggal klik di sini, lalu dicoba untuk seleksi lagi pelan-pelan dengan kesabaran.
Kenapa nggak dibuat detail aja Pak? Ini kan karena gambar yang saya dapatkan resolusinya rendah karena buat latihan. Jadi supaya lebih cepat aja sebenarnya teman-teman. Ya oke, jadi tinggal dibuat aja sesuai kebutuhan. Yang penting teman-teman tahu kalau buat project nggak boleh begini ya, teman-teman harus menggunakan benar-benar detail gitu ya cara untuk mengeditnya. Baru dikasih warna putih, tekan Ctrl koma. Iya, seperti itu, baru Ctrl Shift A. Nah, gradenya kalau memang mau digeser tangannya, tinggal klik di bagian bawah, lalu digeser ke kanan. Nah, jadi kayak gitu tuh. Jadi nggak full merah banget, jadi agak sedikit bagian terang. Karena kan kalau aku lihat cahayanya ada di kiri, berarti cahaya lebih terang di sini. Di sini lebih kuat. Kurang lebih seperti itu ya cara kerjanya. Oke, lakukan dengan cara sama untuk yang bajunya teman-teman ya. Ini saya coba. Oke, saya coba untuk saya coba untuk kecilkan dulu. Saya coba saya hapus dulu, lalu teman-teman dikecilkan. Nah, oke, kondisinya. Oke, move. Oke. Nah, itu dia, teman-teman. Nah, ini hati-hati teman-teman. Ketika geser harus pakai spacebar ya. Nah, baru aman, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti biasa, samalah standar ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman tinggal mencoba untuk memberi warna si bagian ini, boleh dihapus ya, bagian patokan warnanya udah selesai untuk kulitnya. Kalau untuk jaketnya bebas. Oke, ini mungkin warnanya saya geser dulu deh, wajahnya terlalu pucat. Ya, cukup. Oke, kurang lebih itu tergantung teman-teman kira-kira mau seperti apa. Kalau yang tangan juga sama, kalau mau digeser ke kanan sedikit agak, nah gitu juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sekarang saya kepengen konsentrasi di bagian bajunya, sama teman-teman ya. Tinggal diklik di sini, di bagian wajahnya, tinggal dimanapun boleh, di tangan juga boleh, di wajah juga boleh, klik kanan, pilihnya duplicate layer. Seperti biasa, lalu boleh dikasih nama, misalkan baju atau jas. Silakan ya. Oke, pastikan diberi warna hitam dulu. Karena hitamnya di bawah, saya tekan Ctrl Tick. Oke, seperti itu. Lalu teman-teman dibuka dulu, kemudian teman-teman tinggal diberi warna. Mungkin saat ini saya coba untuk menseleksi ini dulu ya, si bagian jasnya ya. Kliknya di sini di hitamnya, lalu diseleksi bagian jasnya. Oke, seleksi kasar dulu aja, tidak apa-apa. Ini karena buat latihan untuk pemula ya. Kalau untuk profesional, teman-teman saya sarankan menggunakan pen tool, dirapikan kurang lebih seperti itu. Oke, kembali ke titik awal. Oke, lalu dikasih warna putih. Ya, Ctrl koma. Oke. Terus kemudian lakukan dengan cara sama di sebelahnya. Saya Ctrl Shift A dulu, lalu saya seleksi lagi ulang seperti biasa, lakukan dengan cara sama. Soalnya kalau menggunakan brush kelamaan takutnya. Nah, ini kan langsung. Gitu teman-teman, simpel sih, sederhana, cuma cara kerjanya seperti ini. Teman-teman tinggal dirubah sesuai kebutuhan, yang diambil yang mana, tentu dengan kesabaran kurang lebih gitu ya. Lalu diberi warna kurang lebih seperti itu. Nah, itu dia, ya kan, warnanya berubah gitu ya. Oke, kalau sudah sampai sini teman-teman tinggal diklik bagian bawahnya, di bagian bawahnya ini kan jasnya nih. Ini boleh diganti warna jas gitu ya, boleh. Silahkan diganti warna jas, boleh ya, dah. Teman-teman tinggal coba untuk klik di sini, diberi warna sesuai kebutuhan. Wah, warnanya apa nih? Warnanya kira-kira jasnya warna ini, blue green. Oke, tinggal tarik aja dari kiri ke kanan sesuai dengan areanya. Kemari tinggal diatur aja. Itu dia teman-teman. Simpel ya. Lakukan lagi dengan cara sama. Mungkin saat ini backgroundnya ya, backgroundnya. Kalau tinggal klik kanan aja, duplicate lagi, kasih nama background atau latar. Background. Simpel kok sebenarnya. Oke, cara kerja gitu. Jangan lupa dihitamkan dulu karena supaya kalau mau di bawah warnanya tinggal misalkan saya kepengen backgroundnya ya. Berarti saya coba untuk dikasih warna putih aja deh ya, warna putih biar kelihatan semua. Gitu ya. Terus kemudian warna backgroundnya saya ganti. Wah, warna background saya ganti. Kira-kira warna-warna ini dia nih. Oke ya, saya geser. Ini sesuai kebutuhan teman-teman. Tinggal diatur aja sesuai kebutuhan, tinggal digeser. Tinggal ditarik aja, set sesuai kebutuhan, tarik aja. Ya, ini tinggal digeser kok pakai move letaknya aja, penempatan letak ini kenapa sih nggak kepotong, karena di maskingnya kepotong juga, jadi harus dipulin.
Nah gitu ya, tadi lupa diberi warna. Kita tinggal di just scale aja, diatur aja. Nah itu dia. Oke, selesai. Kira-kira begitu nah warnanya. Nah setelah sampai di sini tinggal teman-teman menseleksi bagian untuk wajahnya. Jadi yang di bagian figurnya keseluruhan itu diseleksi, dikasih warna hitam, gitu ya. Bisa kayak gini nih. Karena ini untuk background, jadi saya kepengen ngambil di bagian itu rambutnya. Tinggal rapiin aja ya. Oke, ya, lalu diberi warna hitam. Nah, jadi ya. Nah, sisanya teman-teman dipastikan dirapikan. Nah, ini dipakai ini, saya pakai brush. Nah, itu dia teman-teman, tinggal dirapikan. Oh, saya kepengen ini, misalkan mau ditampilin. Wah, sudah diberi warna. Kayak gini teman-teman mainnya, cara kerjanya. Ya, oke, kira-kira gitu ya. Kalau kelebihannya dikurangin dari warna hitam, intinya sabar aja, pelan-pelan. Ini kelebihan. Nah ini kurang X lagi, sorry. Iya kayak gitu ya. Ini juga sama di bagian ininya. Kalau saya sih biasanya menggunakan langsung kayak gitu ya. Nah, tinggal diberi warna apa, hitam atau putih ya. Kalau mau tonjol berarti putih. Nah, gitu ya. Lakukan dengan cara sama yang lain. Nah, dia taruh di sini, diatur lagi pakai lasso seperti biasa. Oke. Nah, oke. Lakukan dengan cara sama. Sisanya pakai brush. Nah gitu teman-teman, juga sama sisanya nambahin. Di bagian wajahnya sama, klik aja wajahnya, tinggal dihapus, ditampilin bagian mana yang mau menonjol. Nah tapi kalau misalkan si warna apa nih, warna si kacamata yang mau berubah ya silakan, bebas, tinggal kita atur select. Nah gitu ya, misalkan warnanya digabung dengan warna background, ya udah berarti dia dirubah. Nah gitu, warna itu. Kalau misalkan warnanya, oh saya warnanya kepengen warna background, udah berarti warna background. Tinggal di set sesuai kebutuhan aja, kira-kira maunya mana ya. Gitu ya, nanti tinggal dirapikan kira-kira harus seperti apa. Oke. Orang tua tuh warna-warna kayak gini sukanya deh ya. Oke, wajah juga sama, saya naikkan lagi di sini, saya ganti warna putih. Oke. Nah gitu ya ceritanya gitu ya. Oke deh, saya kecilkan. Nah jadi kayak gitu teman-teman. Nah selanjutnya tinggal teman-teman menambahkan entah di bagian bajunya dan sebagainya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, gampang kok, simple. Oke, misalkan saya kepengen coba untuk duplikat lagi, ini yang terakhir, teman-teman tinggal kasih nama, mungkin ini bagian dalamnya ya. Oke, baju dalam, nah dalam, misalkan begitu. Oke, pastikan teman-teman klik aja di sini, diberi warna hitam. Oke, atau warna putih seperti biasa. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal seleksi atau warna hitam aja. Oke, terus kemudian teman-teman tinggal dibuka, seleksi bagian dalamnya di sini, dibesarin ya. Bentar ya. Kita. Ya. Baru saya coba untuk seleksi seperti biasa, gitu ya.
Dah, simple. Baru klik-klik baju ke dalam, tinggal dikasih warna putih. Selesai. Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, itu saja yang saya bisa sampaikan bagaimana cara memberi warna di dalam menggunakan software Gym. Nah, teman-teman kira-kira membuat adjustment layer sendiri, tentunya dibuat folder-folder di bagian, misalkan bagian kulitnya, bajunya, dan sebagainya sampai ke latar belakang. Nah, kalau teman-teman kepengen ngerubah misalkan latar belakangnya, teman-teman tinggal klik di sini, tinggal diatur ya gradiennya sesuai kebutuhan, apakah mau lebih lebar ke kanan atau lebih panjang kayak seperti ini, atau mau lebih di-adjust lagi, lebih teratur lagi, itu sesuai kebutuhan. Nah, itu ya, tinggal diatur. Oh, saya maunya ke sini, saya maunya ke kemari, itu bebas. Nah, gitu teman-teman. Oke, simpel ya. Cara ngaturnya seperti itu. Kalau udah di oke, nah kurang lebih seperti cara kerjanya. Oke teman-teman, kalau begitu itu saja yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai software Gym dan tips-tipsnya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam banyak teknik-teknik dan tips dari saya. Oke, sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai bagaimana cara menggunakan software Gym dalam bentuk desain apapun. Sekian, terima kasih.